Perkenalkan, namaku Bunga Citra Lestari Tampu Bolon, kelas 5 dari SD swasta Destiny. Hari ini aku ingin bercerita tentang boneka kayu yang bisa menari. Tapi bukan sembarang boneka. Boneka ini namanya si Gale-Gale dari Tanah Batak di Pulau Samosir. Ini bukan kisah lucu, tetapi ini kisah tentang kerinduan, cinta, dan air mata seorang ayah. Cerita bertutur ini saya ambil dari buku cerita Rakyat Sumatera Utara dengan judul Si Gale-Gale karangan Rayani Sriwidodo, penerbit Pustaka Jaya tahun 1982. Dahulu kala di sebuah desa di Pulau Samosir, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Tapi sang raja hanya punya satu anak laki-laki. Namanya Raja, nama itu Raja Rahat. Wahai anakku, suatu hari nanti kaulah yang meneruskan kerajaanku. Anaknya bernama Si Manggale. Dia tumbuh pemuda menjadi yang gagah dan baik hati. Ia sering membantu rakyatnya dan sangat menyayangi ayahnya. Suatu hari kerajaan mendapat kabar desa tetangga diserang musuh. Tanpa ragu, Manggale pun berkata, "Ayah, izinkan aku memimpin pasukan. Aku akan melindungi negeri ini." Ayahnya berat hati, tapi akhirnya mengizinkannya. Maka berangkatlah sang anak ke medan perang. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, sampai akhirnya kabar buruk pun tiba. "Raja, maafkan kami, putra Anda gugur dalam perang." Hati raja hancur seketika. Setiap hari Raja Rahat hanya duduk di depan rumahnya. Ia tidak mau makan, tidak mau berbicara. Ia hanya memandangi jalan terakhir kali anaknya pergi. "Manggale, mengapa kau meninggalkan ayahmu?" Rakyat bingung. Mereka ingin menghibur sang raja, tapi tak ada yang bisa menggantikan anaknya. Sampai akhirnya seorang penasihat kerajaan pun berkata, "Tuanku, bila anak tak bisa kembali, biarlah kami membuat wujudnya dari kayu, sebuah boneka kayu yang bisa menari, agar tuanku tak merasa sendirian." Para pemahat dikumpulkan. Mereka memilih kayu dari pohon yang suci. Mereka memahat wajah sang anak dengan sangat teliti. Mereka beri pakaian adat Batak, ulos terbaik, dan hiasan kepala. Saat dimainkan, boneka itu bisa menari seperti manusia. Tangannya bergerak lembut mengikuti musik gendang Batak. Agar mampu berdiri tegak, boneka si Gale-Gale diletakkan pada podium kayu persegi panjang yang berfungsi sebagai perlintasan jalinan tali, membuat boneka kayu itu bergerak seolah-olah sedang menari. Tarian ini biasanya diiringi oleh musik. Si Gale-Gale biasanya digerakkan oleh dalang dengan tali temali tadi supaya bisa bergerak bebas seperti sistem saraf dan sendi pada tubuh manusia. Si Gale-Gale biasanya digerakkan oleh tarian tortor yang salah satu ciri khasnya adalah menelungkupkan kedua telapak tangan ke arah dada dan digerakkan naik turun ke depan berulang-ulang. Bahkan roh Manggale pun disisipkan ke dalam patung yang dinamai si Gale-Gale itu. Sehingga ketika Raja Rahat rindu kepada Manggale, ia akan mengajak patung itu menari tortor.
Dan kegiatan itu juga akan diikuti oleh rakyatnya demi mengenang Manggale. Sang raja pun tersenyum untuk pertama kalinya. Manggale, akhirnya ayah bisa melihatmu menari lagi. Tapi setiap kali tarian itu berakhir, air mata jatuh dari mata sang raja. Karena dia tahu itu hanya patung boneka. Sejak saat itu, boneka si Gale-Gale digunakan dalam adat upacara kematian di Samosir. Sehingga ketika seorang yang meninggal dan tak punya anak lagi, maka si Gale-Gale akan menari sebagai simbol anak yang berpamitan untuk terakhir kalinya. Hingga sekarang, di Samosir kita masih bisa melihat si Gale-Gale. Ia berdiri di tengah desa mengenakan pakaian adat Batak dengan wajah tenang dan siap untuk menari untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa cinta orang tua itu begitu dalam. Bahkan saat anak sudah tiada, cinta itu tetap hidup. Salam literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Deli Serdang. Terima kasih.